قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kali ini kita kembali membahas tentang Ansor Banser kaum muslimin. Kita akan menampilkan video di mana ada seorang kiai NU yang ditanya tentang kelakuan konyol Ansor Banser. Dan apa kelakuan konyol mereka? Tentu kita semuanya tahu, ya. Mereka itu gereja dijaga, pengajian dibubarkan. Maksiat dijaga, pengajian dibubarkan, ya. Dan apa jawaban kiai tersebut ketika ditanya tentang kelakuan konyol dari Ansor Banser tersebut? Kita simak videonya. Ada pengajian dibubarkan karena alirannya berbeda, tapi ada gereja dijaga. Sesat mana? Sinten sesat jawab? Bisa jawab. Kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar, kan? Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Jelas itu. Yang musyrik itu loh, yang mempertuhan kepada selain Allah itu loh, itu jelas paling sesat di antara yang sesat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba 2 kali diulang di surah An-Nisa itu. Allah SWT tidak berkenan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, dan berkenan mengampuni dosa siapapun yang tidak mensekutukannya. Lah kok dijaga? Ya sudah kami sudah menyampaikan, para ulama sudah menyampaikan, yang berkewajiban bertugas menjaga tempat ibadah mereka itu ya aparat, petugas, polisi. Kita menjaga ulama, menjaga pengajian kita. Nah kaum muslimin, seandainya komplotan Ansor Banser itu mau memasang hati yang bersih, mau membuka hati untuk menerima kebenaran, dengan mendengar penjelasan dari Pak Profesor Ahmad Zahro ini sudah sangat-sangat gamblang. Dan beliau, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kan jelas orang NU, bukan Wahabi. Jadi yang menjelaskan orang NU sendiri, ya. Coba simak perkataan beliau yang ini. Simak baik-baik, resapi dan renungkan dari perkataan beliau. Ada pengajian dibubarkan karena alirannya berbeda, tapi ada gereja dijaga. Sesat mana? Sinten sesat jawab? Bisa jawab. Kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar, kan? Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Jelas itu. Jelas ya, ser. Mau kalian anggap sesesat apapun orang-orang yang kalian sebut Wahabi, mereka itu adalah orang Islam. Bahkan pemerintah pun mengakui keislaman mereka. Sedangkan mau sebaik apapun orang gereja di dalam agama Islam, mereka itu tetap musuh Allah. Kok bisa pengajian orang Islam kalian bubarkan, tapi gereja kalian jaga? Di mana akal sehat kalian? Malah bukan hanya jaga gereja kalian, ya. Sama musuh-musuh Allah kalian rela. Sama musuh-musuh Allah kalian rela melakukan seperti ini sambil nyanyi-nyanyi. Katanya kalian gagah perkasa. Perkasa entut. Coba kalian sayang-sayangan
sama orang-orang yang jelas-jelas mereka itu memusuhi Allah dan Rasul-Nya, tidak menganggap Allah sebagai Tuhan, tidak menganggap Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi. Kalian rela bersayang-sayangan, bahkan kalian dijadikan tukang mijit kaki mereka yang capek dalam rangka mereka ini beribadah kepada berhala-berhala. Tapi kalian rela gontok-gontokan dengan sesama muslim demi membubarkan kajian mereka. La ilaha illallah. Akal kalian di mana? Gereja kalian jaga, padahal itu bukan tugas kalian. Jelas bukan tugas kalian. Yang berkewajiban bertugas menjaga tempat ibadah mereka itu ya aparat, petugas, polisi. Jelas kan? Menjaga gereja itu adalah tugas aparat TNI Polri. Menjaga masjid ketika hari raya umat Islam itu juga tugas TNI Polri. Pejabat negara itu harus menjamin umat beragama, menjamin rakyat Indonesia untuk bisa memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama mereka masing-masing. Lah kalau kalian bilang ikut menjaga, ikut mengamankan, yang kalian jaga, yang kalian amankan itu apa? Kalian itu bisa apa sih? Ya, coba lihat temenmu ini yang nyawanya terbuang secara konyol. Mau kalian sebut dia ini menjaga, itu menjaga apa? Menjaga gereja, menjaga dari apa? Kalian pikir dengan seperti itu dia sudah melakukan amal soleh, husnul khotimah, atau malah syahid? Itu namanya mati konyol. Yaitu bunuh diri. Lah dia nggak punya keterampilan menjinakkan BOM. Tapi dia berani-beraninya pegang. Sedangkan TNI Polri yang sudah punya keterampilan menangani BOM, mereka harus memakai peralatan yang lengkap ketika menyisir lokasi kalau ada BOM. Itu baru menyisir. Apalagi kalau sampai ditemukan kemudian menangani, memegang, menjinakkan. Mereka punya pakaian khusus, punya peralatan khusus, punya tim khusus. Lah itu Rianto sudah nggak tahu apa-apa, nggak punya peralatan, berani-beraninya pegang BOM. Itu kan konyol namanya. Kalaupun dia terlatih, katakanlah dia pernah ikut pelatihan, katakan seperti itu. Meskipun itu mustahil. Tapi tetap tidak dibenarkan tanpa peralatan menyentuh barang seperti itu. Ini sudah tidak tahu ilmunya, tidak punya keterampilan, tidak punya peralatan. Latihan militer-militeran pakainya gedebok pisang sama kayu. Kok sok-sokan mau pegang BOM? Cari mati itu namanya. Mending kalian jaga pengajian, ikut menertibkan jamaahnya, supaya tidak buang sampah sembarangan, supaya mengeluarkan perkataan yang baik, saling menyebarkan salam sesama muslim. Kalau ada kiai, ada ustadz yang butuh bantuan, kalian siaga, siap membantu kapan saja. Jaga kendaraan jamaah pengajian, jaga sandal mereka, jaga lalu lintas. Itu lebih manfaat, dan itu membuat kalian lebih bermartabat. Dan itu jelas amalan soleh, jelas membantu sesama muslim. Jangan pengajian asal nggak sesuai sama otak kalian bubarkan. Nggak peduli itu sesama aswaja atau ormas lain. Jadi utamakanlah berkasih sayang, saling bahu-membahu sesama muslim. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di dalam agama Islam itu sudah sesuatu yang pasti ada. Dari dulu sampai nanti pasti ada perselisihan pendapat, ada perbedaan pendapat. Tinggal bagaimana saling meyakinkan jamaahnya saja. Mana yang menurut gurunya lebih kuat, lebih benar, sampaikan kepada jamaahnya. Jelaskan sejelas-jelasnya. Selebihnya jamaah silahkan yang punya kemampuan untuk memeriksa, silahkan periksa dasar-dasar yang digunakan. Selepas itu serahkan kepada jamaah mau mengamalkan yang mana. Masalah surga dan neraka, kalau memang ada ancaman,
ancaman dari Allah dan Rasulnya, silakan sampaikan, nggak ada masalah. Itu bukan meneraka-nerakakan, bukan. Ya, karena memang itulah yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau niatnya kita ini belajar dan beramal, itu lillah. Ya, jangan peduli omongan orang. Asal kita tahu ilmunya, kita yakin, jalankan. Orang mau bilang apa, masa bodoh. Yang kita cari itu kan ridho Allah, bukan ridho makhluk. Kan selesai kalau seperti itu. Kalau mau saling bantah, mau saling bantah sehebat apapun nggak ada masalah. Karena apa? Ujung-ujungnya kita ini mencari ridho Allah. Meskipun kita ini sendirian, tapi di atas kebenaran, yang penting Allah ridho. Kan seperti itu. Nggak ada masalah mau bantah-bantahan sampai apapun. Yang penting tetap menjaga persatuan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Jangan seperti selama ini. Sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman, pengajiannya kalian bubarkan. Justru kepada orang-orang kafir, malah kalian saling tolong-menolong, saling kasih sayang. Ya, semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.